ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Sebelumnya gue mau curhat dulu ya. Jadi baru-baru ini gue menemukan sebuah fenomena di media sosial yang dimana gue menemukan omongan seorang ulama yang mengklaim bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Ini ada ayat diganti menjadi ayat jam-jam. Ya malaikat Jibril, lukum naka syada'at kalian kuliah nasyadil eman makan al-harfa wal inna rahmatan syaihnawam. Setahu gue malaikat itu mereka nggak bisa melakukan hal-hal di luar apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa ngobrol sama sembarang orang. Belum lagi soal klaim bahwa dirinya paham bahasa semut. Ya intinya hal-hal yang gue yakin cuma bisa dilakukan oleh seorang nabi dan rasul. Perlu dicatat ya, yang gue ragukan di sini adalah apa yang beliau klaim, bukan kepada agamanya, bukan kepada pribadinya sebagai ahli agama. Belum lagi fenomena dukun yang bilang katanya bisa ngobrol sama jin lah, kirim penyakit dari jarak jauh lah, dan lain-lain. Nah dari situ muncullah pertanyaan, kenapa hal-hal kayak gini tuh masih ada di negara kita? Malah justru makin banyak pengikutnya. Nah setelah gue cari tahu, akhirnya gue menemukan sebuah asumsi. Oke, pertama kita cek realitas sosial di negara kita. Data dari BPS 2023 bilang 9,36% atau 25,9 juta masyarakat Indonesia itu miskin. Terus pendidikan, 62% orang Indonesia usia 15 tahun ke atas jenjang pendidikannya itu nggak sampai SMP. Ini opini gue pribadi ya. Dengan kondisi kemiskinan dan rendahnya angka pendidikan tersebut, hadirlah agama yang berperan sebagai coping mechanism untuk menjaga agar mereka semua tetap bertahan hidup. Makanya banyak nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan untuk bersyukur, tetap berikhtiar sambil tetap berusaha sebaik mungkin. Jadi ada korelasinya nih antara kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia dengan banyaknya umat beragama. Disclaimer dulu nih, yang pertama, manusia itu kompleks. Banyak yang miskin atau pendidikannya rendah tapi tetap punya kemampuan berpikir yang baik. Gue punya teman lulusan SMP, SMA tapi cara mikir mereka kritis dan logis. Cuma ya untuk sekarang, inilah data terbaik yang gue punya untuk video ini. Dan gue tekankan juga, gak semua orang beragama berarti miskin ya, gak juga. Tapi dalam konteks ini, agama seringkali menjadi pelarian atau pelindung bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Dan mungkin hadirnya agama di sini mampu menekan angka bunuh diri di Indonesia ketimbang di negara lain. Karena ketika semua hal duniawi terasa berat, kayak ekonomi sulit, pendidikan minim, kesehatan terabaikan, nah agama bisa jadi harapan terakhir yang bisa dipegang. Nah konsep-konsep kayak pahala, surga, atau bahkan ujian hidup menjadi narasi yang menguatkan mereka untuk terus bertahan. Walaupun realitanya sangat sulit gitu. Tapi ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, agama memberi kekuatan mental dan spiritual. Di sisi lain, ada resiko ketika kepercayaan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti pemuka agama atau dukun yang memanfaatkan kondisi mental masyarakat yang rapuh untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, selama gue googling dan mencari tahu tentang fenomena tersebut, gue menemukan video-video yang membahas tentang logika mistika. Di situ menceritakan tentang Tan Malaka, salah satu tokoh besar yang paling berpengaruh di Indonesia, yang dimana lewat buku berjudul Madilog, beliau mengkritik kondisi Indonesia yang masih percaya dengan logika mistika, seperti tahayul dan hal gaib, bukan pada logika dan fakta. Yang dimana ternyata masih relevan sampai sekarang. Setelah gue tonton video tersebut, akhirnya muncullah pertanyaan yang lebih besar dari awal yang sebenarnya gue cari. Kalau gue percaya dengan Tan Malaka, berarti belief system gue dipertanyakan. Keimanan yang selama ini gue jalanin berarti sebuah kebodohan, karena ya agama melekat dengan hal gaib dan tahayul yang ditentang oleh Tan Malaka. Sedangkan kalau gue percaya dengan agama yang dimana banyak sekali kejadian-kejadian gaib yang disebutkan dalam logika mistika, misalnya ya peristiwa Isra Mi'raj atau mujizat-mujizat para nabi, berarti gue masuk ke dalam bagian orang yang membuat negara ini tidak bisa berkembang. Akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, gue memutuskan untuk membaca buku itu sendiri. Gue ingin lebih masuk ke pemikiran Tan Malaka. Nah setelah gue baca buku ini, akhirnya gue tersadar ternyata selama ini gue bodoh teman-teman. Pemikiran tentang agama melekat dengan tahayul ternyata sangat bisa dipisahkan. Karena dari pemahaman subjektif gue lewat buku itu, justru Tan Malaka memberikan 3 poin. Antara logika mistika, keimanan, dan sains.
Nah, di video ini gua akan membahas hal-hal apa aja yang benar-benar membuka mata gua setelah gua baca Madilog. Dan gue minta kalian untuk nonton video ini sampai habis untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Karena menurut gue ini lumayan bahaya banget kalau sampai salah tangkap. Seperti biasa, sebelum dimulai, gue minta kalian untuk kencangkan sabuk pengaman kalian. Ayo kita berakal. Di Indonesia udah gak asing lagi sama hal-hal yang berbau mistis, berbau supernatural. Kayak misalnya dukun yang bilang bisa komunikasi sama jin buat bikin kita kaya, atau oknum-oknum yang jual air yang udah mereka ludahin atau dicelupin air, yang mereka klaim efeknya bisa nyembuhin penyakit atau dapat berkah. Kedengarannya tuh ajaib ya, kalian bayar sekian untuk dapat air tersebut. Terus ketika kalian pulang dari pengajian tadi, kalian lihat oknum atau dukun tersebut pulang pakai mobil mewah. Sedangkan kalian cuma motor biasa aja. Nah, inilah logika mistika. Pola pikir abu-abu yang berharap pada sesuatu tapi ujung-ujungnya cuma ngabisin uang doang. Ada lagi nih contoh. Tahun 2023 sempat ada dukun yang ngaku bisa bantu ngelarisin usaha. Caranya dengan mandi kembang dan nyetor sampai 4,2 miliar. Hasilnya apa? Nih hasilnya. Nah, ini satu dari sekian banyaknya kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh para dukun. Udah uangnya hilang, buang-buang waktu pula. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang bikin Tan Malaka gergetan. Lewat bukunya, kita harus bisa stop berpikir pakai cara mistis yang gak jelas juntrungannya. Menurut beliau, logika mistika itu bikin kita berpikir secara pasif, gampang ditipu, dan jauh dari kemajuan. Bayangin ya, kalau semua orang cuma nunggu solusi dari dukun atau datang ke makam keramat buat dapat peruntungan. Terus kapan kita bisa kerja keras secara nyata atau cari solusi yang sebenarnya? Kalau logika mistika itu tentang janji kosong, sains beda cerita nih. Coba kita berkaca sama hidup kita sekarang. Ada vaksin dan obat yang bisa nyelamatin jutaan orang dari pandemi COVID kemarin. Teknologi kayak USG yang bantu dokter buat cek bayi dalam kandungan, sampai smartphone yang memudahkan kita berkomunikasi jarak jauh. Nah, inilah bukti kekuatan sains. Para penemu alat-alat tersebut tuh mampu berpikir berdasarkan fakta, uji coba, dan logika yang nyata. Gak perlu mandi-mandi kembang. Dulu orang itu banyak yang takut sama berbagai macam virus. Flu burung, flu babi. Tapi sekarang vaksin udah bisa mencegah itu semua. Ada juga antibiotik yang bisa bunuh bakteri yang bikin infeksi. Sesuatu yang gak bisa disembuhin pakai air dukun. Teknologi medis ini gak cuma majuin kehidupan kita, tapi juga membuktikan kalau dengan metode yang benar, kita bisa atasi masalah medis yang besar. Tapi, ada tapinya nih. Gak semua pertanyaan bisa dijawab pakai sains. Contohnya, mereka masih belum menemukan jawaban kemana kita setelah mati, atau pertanyaan tentang sebuah makna. Kenapa harus ada makhluk hidup? Nah, itulah batasannya sains. Jadi analoginya tuh kayak sains itu seperti lampu senter. Yang terang itu adalah bagian yang tersentuh oleh sains. Nah, di belakang bagian-bagian gelap yang di belakang senter itu, itulah yang disebut keimanan. Karena meskipun kita harus berpikir secara rasional, Madilog tidak menolak kalau ada ruang keimanan, ruang yang belum bisa dibuktikan oleh sains. Emang betul, sains mengajukan hidup kita di dunia. Tapi buat yang di luar itu, kita butuh lebih dari sekedar rumus, teori, dan eksperimen. Untuk soal keimanan, gue memberikan kisah lewat agama yang gue anut ya. Mungkin untuk teman-teman yang Kristiani atau selain Islam, bisa menggunakan kisah yang lain. Nah, dalam Islam itu kita diajarkan untuk percaya sama mukjizat. Kayak Nabi Muhammad SAW naik buruk ke langit ketujuh untuk Isra Mi'raj, atau Nabi Musa yang tongkatnya bisa bikin laut terbelah. Nah, cerita-cerita seperti ini bukan cerita dukun atau dongeng tanpa dasar. Ini keimanan yang berdiri di atas wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang dimana hal ini diyakini oleh manusia selama beratus-ratus tahun. Beda jauh sama logika mistika yang cuma ngandelin omongan oknum. Kayak bayar sekian, nanti dibantu jadi kaya, atau dibantu dicarikan jodoh. Ya semacamnya itulah. Karena mujizat itu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya, bukan dari trik yang diklaim sendiri oleh manusia. Logika mistika yang harus kita lawan itu sesuatu yang gak punya pijakan yang kuat. Misalnya ada oknum bilang, datang ke makam keramat biar rezekinya lancar atau dimudahkan segala urusannya. Nah, sampai sekarang gue belum menemukan dalilnya tuh ada di Al-Quran surat berapa, ayat berapa. Karena menurut opini gue, keimanan yang sebenarnya itu justru ngajarin kita untuk berpikir. Dan ternyata hal tersebut pun sering berulang-ulang dikatakan oleh Allah yang menyerukan untuk kita agar selalu berpikir. Nah, inilah justru sesuatu keindahan dalam beragama. Kita percaya mukjizat yang dimana merupakan kebesaran Tuhan. Selain itu kita juga diajak untuk berpikir kritis.
Buktinya apa? Al-Quran gak cuma cerita soal langit ketujuh, tapi kita juga diajak untuk melihat ke dalam bumi. Kayak tanahnya, gunungnya, lautnya, adanya embrio di dalam rahim, khasiat madu yang luar biasa, yang dimana hal tersebut baru dibuktikan kebenarannya oleh sains beratus-ratus tahun kemudian. Dan bisa jadi fakta soal langit ketujuh bisa ditemukan oleh sains di masa depan. Siapa yang tahu? Tan Malaka sebetulnya nggak ingin mengganggu adat istiadat maupun agama ya. Logika mistika ini soal penyakit kemalasan berpikir. Kemalasan untuk mencari solusi yang rasional. Karena untuk berpikir lurus, kita nggak perlu mengesampingkan agama. Namun kita harus bertanya nih, apakah hal tersebut diajarkan oleh agama kita? Nah, dengan lu beriman kepada agama lu, justru argumen tentang logika mistika ini nggak pernah ada. Gue pernah dengar cuplikan almarhum Syekh Ali Jaber di Close the Door. Sebelumnya, Al-Fatihah buat beliau ya. Belajar Islam dari Islam itu sendiri. Jangan belajar Islam dari perilaku orang. Kalau kita mau mendalami Islam, jangan percaya sama perilaku orang-orangnya, tapi percaya sama Islamnya itu sendiri. Makanya gue ngerti, di tengah oknum-oknum sekarang, kita harus balik ke sumbernya, Al-Quran dan hadis. Yang dimana agama itu sebagai penerang, bukan sebagai alat tipu-tipu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi informasi untuk kita semua. Kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian merasa apa yang gua sampaikan itu bertentangan dengan kalian, silahkan tulis aja di kolom komen biar kita bisa berdiskusi. Terakhir, gua Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gua. See you on the next one.